Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sobat semua. Jumpa lagi dengan kami di channel Alfaiz 21. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu. Video kali ini kita akan membahas bagaimana mengatasi zat asam di tanaman sawit di lahan gambut. Untuk lebih jelasnya, simak video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat buat sobat semua. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, dan komen ya, agar channel kita ini bisa lebih berkembang dan memberi manfaat dan tambahan wawasan buat sobat semua. Baik sobat Alfaiz semua, berkebun sawit memanglah sangat menjanjikan untuk masa depan kita. Namun menanam sawit di lahan gambut memerlukan perawatan yang lebih ekstra bila dibandingkan menanam sawit di lahan datar, di daratan, dan juga akan berdampak pada tumbuh kembang sawit kita. Pasalnya, lahan gambut memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga sangat-sangat mempengaruhi bagi tumbuh kembang sawit kita. Inilah beberapa contoh pohon sawit yang berada di lahan gambut yang tingkat kesuburannya sangat-sangat minim karena terlalu tingginya zat asam yang terkandung di lahan gambut tersebut. Sobat semua dapat melihat perbandingannya. Ini yang beberapa pokok ini sangat-sangat tidak subur. Terlihat bahasa Jawanya itu ngelaras. Daunnya ngelaras semua. Maka perlu diperhatikan bagi sobat semua. Ini perbandingannya memang sangat jauh sekali. Nah, berbagai cara yang sobat-sobat semua bisa dilakukan, yaitu diantaranya dengan cara memberi pupuk dolomit. Nah, kapur dolomit itu bisa diaplikasikan di lahan gambut. Namun langkah efektifnya kalau kita buat kanal-kanal yang mengalirkan air-air tersebut ke aliran-aliran yang tidak tertampung, tidak menggenang di lahan gambut. Nah, ini contohnya ini. Dapat sobat lihat, yaitu pohon sawit yang di sebelah kanal begitu tumbuh subur dan sangat bagus pertumbuhannya. Berbeda dengan tadi yang kita saksikan yang tanpa ada kanalnya, maka akan menguning, melaras semua daunnya. Dan beberapa manfaat kanal-kanal atau parit-parit yang kita buat itu di samping untuk menghilangkan genangan air yang menggenang di lahan gambut, juga bisa bermanfaat sebagai tapak timbun untuk pokok sawit kita. Nah, sobat semua dapat melihat, nah ini contohnya galian dari parit tersebut diaplikasikan untuk menjadikan tapak timbun bagi tanaman sawit kita, maka akan otomatis menambah kesuburan sawit tersebut. Dan beberapa manfaat lagi, yaitu pembuangan air lancar, maka otomatis ini akan mengeringkan lahan tersebut. Usahakan sobat semua air itu bisa mengering berada di bawah kurang lebih itu minimalnya sekitar 50 cm dari permukaan lahan kita. Jadi posisi air itu berada di bawah itu minimalnya itu 50 cm. Bisa lebih bagusnya itu lebih ke bawah lagi. Memang ya, sawit kita itu memerlukan air yang banyak. Akan tetapi kalau kebanyakan air juga itu tidak akan bagus jadinya. Karena overdosisnya air, apalagi air gambut itu asam sekali. Jadi pH-nya terlalu tinggi. Tidak terlalu rendah pH-nya, zat asamnya yang tinggi. Jadi manfaat lagi yang dapat diperoleh dari pembuatan kanal-kanal tersebut, yaitu karena kita buat kanal itu kan ada aliran yang primer, yaitu aliran besar, parit yang besarnya di situ bisa kita gunakan untuk jalan ya. Nah, itu mengeraskan jalan. Ini contohnya. Ini adalah jalan hasil dari galian primer atau yang parit besarnya. Sangat bermanfaat karena di lahan gambut tidak akan bisa kendaraan masuk ya sobat semua ya. Nah, karena kalau masuk ke lahan gambut otomatis dengan sendirinya tenggelam. Nah, maka manfaat dari galian tersebut di samping pembuangan air
bisa kita gunakan sebagai jalan untuk memasukkan kendaraan alat angkut sawit kita. Sangat-sangat bermanfaat ganda. Nah, di samping aliran parit yang besar atau aliran primer dari sawit, dari kanal-kanal yang kita buat, maka akan kita buat yaitu parit-parit yang kecil, yaitu parit sekundernya. Dalam istilah di kampung kami itu dinamakan parit cacing. Ya, inilah yang menghubungkan air yang di lahan-lahan sawit kita menuju ke parit primernya. Diusahakan itu yang bagusnya, idealnya itu 2 baris batang sawit itu 1 parit, 2 baris batang sawit itu 1 parit. Kalau toh memang tidak mampu, maka ya minimalnya itu 50 meter itu ada paritnya, atau 100 meter lah, itu yang sudah jauh. Semoga manfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, share and like. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.